semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 10. Ada siapa nih teman aku nih? Aku Syafika Makula dengan NIM 130. Dan aku Safana Zahra dengan NIM 129. Di sini kita mau ngapain sih, Syafika? Kita ini mau liputan media wawancara. Iya, bener banget. Tapi teman-teman juga penasaran kita bakalan ke media mana sih? Kita nggak bakal spill dulu, tapi yang penting teman-teman yang lagi nonton pantengin kita terus. Kita bakal jalan-jalan kemana dan juga bakal berkunjung ke media mana, bakal wawancaran siapa gitu. Makanya pantengin terus ya keseruan kita di hari ini. So teman-teman stay tune terus video-video kita setelah ini. Di Bandung di sana, kulihat wajah yang lain. Di Bandung di mana gerangan dia berada. Halo guys, jadi kita sudah sampai di Trans TV ya. Sekarang kita mau menuju kemana? Kita sekarang akan menuju ke Coffee Bean. Coffee Bean. Kita bakal ketemu siapa? Ketemu Mas Vincent. Ketemu Mas Vincent. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar manajemen penyiaran lah bareng beliau gitu. So teman-teman pasti penasaran kan yang lagi nonton nih. So stay tune aja nih, pantengin terus video kita yang setelah satu ini. Bye. Halo, saya Syafika Makula dan saya dengan Saya Vincentius Bismo dari CNN Indonesia, Divisi Marketing Strategi. Oke, saya akan menanyakan kepada Mas Vincent, seberapa penting sih manajemen pemasaran dan promosi buat lembaga penyiaran di era digital sekarang? Oke, menurut saya pribadi, pemasaran di era sekarang itu sangat berpengaruh ya untuk media TV. Gampangannya kalau acara TV-nya atau eventnya bagus tapi tidak ada pemasaran, itu sama aja bohong. Orang-orang malah bertanya, ini event apa, ini event apa. Mereka malah teorinya kurang diinformasikan. Gitu. Oke. Selanjutnya ini, tantangan apa yang paling besar biasanya dihadapi media dalam mempromosikan programnya, apalagi sekarang saingannya bukan cuma TV, juga platform digital. Nah, kalau bagian dari situ, saya malah tidak menganggap sosial media itu sebagai tantangan ya untuk di media TV. Malahan kita sebagai CNN Indonesia itu malah mempromosikan banyak acara-acara kami, acara-acara event atau acara-acara TV kami biasa malah di sosial media supaya lebih banyak mencakup masyarakat. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Vincent. Ya, sama-sama. Boleh dong perkenalan dulu diri ya. Aku lagi sama siapa dan posisi kakak ini di radio ini sebagai apa? Halo, salam kenal. Aku Hafizona Afifa, akrab dipanggilnya Afi. Kebetulan aku as head marketing communication di RDK FM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Oke, nih kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Sebagai marketing communication di radio, gimana sih kamu melihat peran promosi program radio di era digital sekarang ya? Apalagi saat pendengar juga banyak yang berpindah ke platform digital gitu. Mungkin boleh dijawab? Oke, kalau menurut aku pribadi sih tentunya sangat amat penting ya, karena itu balik lagi sekarang pendengar banyak banget yang emang udah beralih ke media-media digital. Ditambah aksesibilitas untuk mendengarkan radio itu sekarang kita realistis aja emang udah nggak banyak. Paling orang-orang yang mendengarkan radio kalau nggak lagi di perjalanan, di mobil, atau ya memang yang emang suka mendengarkan radio gitu dengan radio yang klasik, ataupun emang sekarang ada fitur radio di handphone masing-masing. Atau kalau memang dia suka dengerin radio, biasanya akan mencari sendiri tuh entah di web streaming atau platform lainnya. Dan menurutku sangat amat penting media sosial ini karena gunanya adalah untuk menyebarluaskan nih pendengar tuh bisa mengakses di mana aja sih untuk radio itu sendiri, mempermudah juga kan. Dan kalaupun memang ada referensi radio lainnya yang memang masuk nih algoritma ke pendengar-pendengar baru, tentunya itu juga akan memperluas juga jangkauan dari si radio itu sendiri. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
menurut pengalaman kamu nih di marketing communication, seberapa penting sih kolaborasi antara tim siaran, tim konten, dan tim media sosial biar program radio tuh tetap relevan dan didengar di halayak ramai gitu? Oke, menurut aku pribadi tentunya sangat amat penting ya, karena koordinasi dengan pihak-pihak ataupun tim-tim yang terkait itu sangat diperlukan. Apalagi kalau misalkan dalam segi marketing di sini di RDK sendiri, marketing bisa dari iklan ataupun yang disebut adlibs. Nah, dari sini kita membutuhkan misalnya tim media sosial, tim kreatif ataupun produser-produser dari siaran itu sendiri gitu, supaya hal yang ingin kita promosikan itu benar-benar bisa sesuai target yang kita inginkan. Misal kalaupun ada klien untuk promosikan produknya gitu, kita akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait juga untuk promosikan dari si adlibs ataupun produk tersebut, atau bahkan untuk mempromosikan siaran itu sendiri. Tentunya dari tim media sosial, tim kreatif yang tadi aku bilang, ataupun tim-tim lainnya harus bekerja sama supaya pendengar kita jangkauannya lebih luas, ataupun bisa memperluas juga itu inovasi-inovasi baru dari program itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Hafizo, sangat amat menjawab ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil, sedang bersama dengan Kira Daniela. Oke, Mbak Syakira, di sini aku mau berbincang sedikit terkait manajemen pemasaran dan promosi. Menurut Mbak Syakira, seberapa penting sih manajemen pemasaran dan promosi buat lembaga penyiaran di era digital sekarang ini? Kalau menurut saya sangat penting, karena audiens sekarang itu kan punya banyak pilihan tontonan. Jadi bukan cuma soal program yang bagus, tapi gimana caranya program itu bisa stand out, relevan, dan menarik buat ditonton. Setuju sih, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Mbak Syakira ya, menurut Mbak Syakira sebagai audiens dan masyarakat nih, apakah konsep pemasaran seperti 4P dan EMC itu masih relevan diterapkan di media penyiaran saat ini? Oke, kalau konsep 4P dan EMC menurut aku masih relevan, tapi harus fleksibel. Oke. Karena kan sekarang ini nggak cuma lewat televisi aja ya, tapi juga promosi itu lewat sosial media dan ada direct engagement juga, sama audiensnya juga lebih aktif. Gitu. Oke, setuju juga sih. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Mbak Syakira ya. Menurut Mbak Syakira sebagai audiens dan masyarakat, biasanya tantangan apa sih yang paling besar dihadapi media dalam mempromosikan programnya? Karena kan apalagi sekarang saingannya bukan cuma TV tapi juga platform digital. Kalau untuk tantangan terbesar itu ada di catching audience attention. Karena media sekarang itu nggak cuma bersaing sama TV, tapi juga digital platform lainnya, dan ada konten kreator juga kan sekarang ini. Jadi untuk promosi tuh harus lebih kreatif, lebih menarik dan kredibel. Oke, setuju. Benar sih. Oke, Mbak Syakira, terima kasih atas waktunya karena sudah mau saya wawancarai. Oke guys, saya mungkin sekian dari saya wawancara dengan Mbak Syakira. Saya Muhammad Nabil Aziz, pamit undur diri. See you.